Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita diberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di Zoom ini dalam rangka kegiatan bimbingan kelompok. Nah, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena bersedia berhadir untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Untuk mengawal kegiatan bimbingan kelompok ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya jika kita saling mengenal satu sama lain. Oleh karenanya kita perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu lah ya kan. Bisa dimulai dari saya dulu lah. Nama saya Khairul Umam. Mungkin untuk lebih akrab teman-teman bisa memanggil saya dengan Umam. Saya di sini sebagai pimpinan kelompok. Kemudian bisa dilanjutkan oleh anggota kelompok yang ada di sebelah atau yang lainnya, boleh untuk menyebutkan namanya dan asalnya dari mana. Saya Saya PK. Ya, saya persilakan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Prayogi. Saya berasal dari Bagan Batu, Labuhan Batu Selatan. Terima kasih PK. Oke, terima kasih. Yang lain boleh memperkenalkan dirinya. Saya pimpinan. Ya, silakan untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Meli Putri Almanda. Saya dari Kota Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke, di sini tadi udah ada 2 orang, yaitu pertama Muhammad Iqbal, kemudian Melik. Teman-teman yang lain untuk dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Saya pimpinan. Ya, dipersilakan. Nama saya Suryaningsi. Saya berasal dari Blok H. Terima kasih. Iya. Oke. Yang lain untuk dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Saya pimpinan. Ya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Armaina. Saya berasal dari Kabupaten Langkat. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang memperkenalkan dirinya. Pimpinan. Ya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, saya dari Kota Galang. Saya kembalikan kepada pimpinan. Baik, terima kasih. Mungkin semuanya sudah memperkenalkan dirinya lah ya kan, sudah kenal kita satu sama lain, dari mana asal kotanya. Baik, sebelumnya apakah teman-teman sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok seperti ini? Belum. Belum ya? Nah, jika belum pernah ada yang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok seperti ini, kira-kira apa sih itu bimbingan kelompok menurut teman-teman? Ada yang tahu? Belum tahu PK. Oke. Jadi bimbingan kelompok ini merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling dalam format kelompok
yang nantinya akan membahas suatu topik. Karena bimbingan kelompok ini adalah bimbingan kelompok, ada yang membahas topik tugas dan topik yang sudah ditentukan. Nah, kegiatan bimbingan kelompok ini bertujuan untuk melatih kemampuan berkomunikasi anggota kelompok, misalnya keberanian dalam mengungkap pendapatnya di depan anggota yang lain, melatih sikap saling menghargai dan menghormati satu lain. Selanjutnya teman-teman, kenapa kita semuanya di sini ya walaupun via Zoom, tujuannya agar kita lebih akrab, mengetahui satu sama lain. Sebenarnya kalau kelompok itu harus lingkaran, tapi karena situasi kita jauh, tidak masalah, tidak menghambat kita untuk membuat bimbingan kelompok. Jadi kita ini bisa satu sama lain yang sama-sama untuk memiliki pendapatnya nanti, menyampaikan pendapatnya. Dalam kegiatan bimbingan kelompok ini diharapkan teman-teman bersedia mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Ketika teman-teman memiliki ide atau gagasan, silakan dikemukakan secara terbuka, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi ya. Nanti dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, nantinya kita ada salah satu anggota yang berpendapat yang selain mendengarkan terlebih dahulu, ataupun nanti kita bertunjuk tangan ya, ketika nanti ada yang ingin bertanya ataupun ingin mengungkapkan pendapatnya, gagasan idenya, boleh tunjuk tangan ya. Baik, Nah, nanti Kak. cara pelaksanaannya, nanti saya akan beritahukan topik yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita menentukan terlebih dahulu subtopik yang akan kita diskusikan. Nah, apabila teman-teman ingin menyampaikan pendapatnya dapat ditunjuk jari terlebih dahulu ya. Jadi yang saya bilang, begitu juga sebaliknya, apakah penjelasan saya dapat dimengerti? Bisa dimengerti, PK. Oke. Nah, untuk memulai kegiatan hari ini, kita sepakati dulu kira-kira berapa lama kita mengadakan kegiatan bimbingan kelompok ini? Kalau ada 30 menit kah? 40? 20. 20 ya? Iya. Baiklah kalau setuju semua kan. Berapa? 40 ya? 40 ya. Nah, apakah teman-teman di sini ada punya tawaran subtopiknya yang mau kita bahas hari ini? Dari saya, PK, Ya, bullying. dipersilakan. Bullying, oke. Yang lain? Pas pimpinan. Pas ya? Bullying berarti? Ada yang lain? Atau kita cukupkan bullying? Oke, berarti kita ambil subtema kita pada hari ini yaitu bullying. Nah, bullying ini apa kira-kira menurut teman-teman? Baik dari kalangan remaja, dewasa, ataupun yang bullying, apakah apa sih sebenarnya bullying itu? Ada yang tahu bullying ini apa? No. Ya, ada teman-teman Saya, yang PK. ya dipersilakan. Kalau menurut saya, bullying ini kayak seperti penindasan gitu kan. Kayak segala bentuk kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat untuk berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti secara terus-menerus begitu.
Ya, PK. bagus. Oke, terima kasih, bagus. Ada yang lain yang ingin Saya PK. ya, dipersilakan. Menurut saya, bullying itu adalah salah satu sikap intimidasi yang mana memiliki tujuan untuk menyakiti orang tersebut dan ya yang menjadikan orang tersebut memiliki sikap trauma gitu atau takut, jadi seperti itu. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang lain? Pas. Ada yang lain tentang bullying? Ada yang tahu lagi? Apa sih bullying itu? Pas ya? Pas, Pas, teman-teman? PK. Pas. Oke. Berarti kalau sudah pas, kita ambil kesimpulannya kalau bullying ini adalah seseorang yang diintimidasi karena sesuatu hal ya kan. Nah, jadi pertanyaannya untuk teman-teman semua, kenapa lah dia dibullying gitu? Kenapa seseorang itu dibullying? Apa sebabnya dia dibullying? Coba ada teman-teman yang ingin memberikan gagasannya, idenya. Kenapa dia dibullying? Apa salah dia dibullying sehingga dia dibullying gitu? Ya, dipersilakan teman-teman. Saya pimpinan coba Ya, dipersilakan pada menurut minggu. saya penyebab terjadi bullying itu karena apa ya? Karena ada sesuatu yang aneh terhadap orang yang dibully gitu. Sesuatu yang aneh itu misalnya kayak ya ibaratnya dia tuh berbeda dari yang lain, makanya dibully sama teman-temannya, misalnya dia tuh kayak cupu gitu atau dia memang orang yang pemalu jadi dibully gitu-gitu. Pimpinan, saya kembalikan. Oke, bagus. Ada yang lain? Saya PK. Nah, sebetulnya ya, dipersilakan pada saudara Iqbal. Sejauh ini yang saya ketahui kalau berbicara tentang bullying gitu kan, penyebab faktornya itu biasanya seorang anak yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang kurang harmonis karena tidak sesuai tadi sehingga kawan-kawannya membuli dia gitu kan. Terus itu mungkin ada juga di lingkungan sekitar kita ada seorang anak ataupun teman-teman yang kita ketahui kawan kita gitu kan memakai pakaian yang istilahnya kurang layak dipakai kan gitu sehingga kawan-kawannya membuli dia, mengejek dia karena tidak sesuai dengan fungsinya, mungkin begitu PK. Iya, bagus. Ada yang lain lagi? Saya, Ya, persilakan. menurut saya, bullying itu kan suatu perilaku yang membuat kenapa terjadinya bully kebanyakan bully ini di sekolah gitu. Sejauh pemahaman saya, bully itu terjadi karena anak yang dibully tadi di bawah standar orang yang pelaku pembuli tadi gitu. Jadi mereka merasa kalau anak tersebut tidak layak menjadi teman dan layak untuk disakiti gitu. Contohnya misalnya kan ada anak yang cupu gitu, itu kebanyakan orang-orang yang kayak pendiam itu banyak yang dibully gitu. Contohnya kan di sekolah-sekolah SMA. Kebanyakan orang-orang yang di bawah standar
dari pelaku pembuli tadi, makanya dia itu dibully, kayak orang yang cupu kutu buku, kalau enggak orang yang enggak mau bergaul gitu. Terus orang yang memiliki kekurangan, sebenarnya banyak sih yang membuat orang itu sering dibully. Ya, seperti itu saja saya kembalikan. Iya, ada lagi. Baik, tadi bagus. Ada lagi dari teman-teman? Pas pimpinan. Pas, oke. Baik, kalau pas. Nah, jadi faktor-faktor banyak sih ketika terjadinya sebab dari faktor bullying ini karena memang keluarga yang kurang harmonis. Kemudian dari anaknya ini sendiri yang aneh sih sebenarnya. Kemudian karena dia pun merasakan kekerasan jadi dia pendiam ataupun di sekolah ataupun itu jadi malu. Itu jadi sebab faktor dia itu jadi di-bullying di sekolah sama teman-teman yang lain. Karena orang tuanya yang permisif, jadi tidak mengizinkan segala macam kemana-mana tidak boleh. Jadi anaknya ini ya dibully aja lah, anak rumahan segala macam gitu kan. Biasanya ada yang boleh, anak rumahan, tak pernah keluar-keluar. Jadi orang tuanya ini anaknya tadi. Kemudian memiliki saudara kandung yang kasar ataupun ya seperti itulah. Banyak lagi kan tidak memiliki rasa percaya diri menjadi kurang. Pokoknya orang-orang yang dibully ini adalah orang-orang yang pastinya dia ini aneh gitu. Kenapa dia dibully kan gitu. Ada sesuatu yang berciri khas di dalam diri dia gitu sehingga dia itu dibully. Misalnya lah kita contohkan kalau dia di sekolah itu ada idiot-idiotnya, maka dia bakalan diejek idiot sama kawan-kawannya. Aneh dia pula kan. Begitulah kalau anak-anak, kalau kita melihat dari anak-anak remaja, dewasa pun bisa kita bully, bisa dibully juga. Lagi kumpul-kumpul sama teman-teman, tapi pakaian dia datang nggak coraknya itu nggak pantes segala macam, itu bisa menjadi bahan bulian. Jadi siapapun bisa kena bully ketika ada yang sesuatu yang aneh, itulah faktor sesungguhnya. Kalau ketika seseorang aneh, maka orang itu bisa menjadi bulian. Ya kalau kawannya memang baik nggak bakalan dibully, kenapa kamu kayak gini? Tapi ini kawannya kan kadang suka iseng kan gitu. Kalau kawan yang suka iseng tahulah dibully aja dia. Pasti disindir-sindir. Apanya kayak gini-gini kan, pasti disindirnya semuanya. Segala macam bentuk dari fisik dia itu pasti bakalan disindir. Disindir sama temennya. Nggak disindir itu. Jadi ini bully ini bisa dari kalangan mana aja, anak-anak, remaja, dewasa. Masuk semua. Ya tergantung manusianya juga sebenarnya. Kalau dia baik sama kawannya nggak akan dibully, tapi deket pun kadang dibully. Gitu, kawan sedekat apapun pasti pernah dibully. Karena lucu gitu, kejadian-kejadian bullying ini lucu karena bisa membuat seseorang itu ketawa gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu perasaan yang dibully ini, kita nggak tahu kalau dia memang senang dibully gitu kan. Kadang ada yang dibully karena dia badannya besar kan, karena dia suka makan banyak. Kayak gitu ada. Cuman ya tergantung kawan ini kalau dia menyikapinya dengan baik kan gitu. Ada temen yang kalau dibullying itu dia marah, ada yang malah seneng. Nah, ini banyak ciri khasnya. Jadi teman-teman semua, bagaimanalah cara untuk kita menangani seseorang yang terkena bullying tadi ini? Siapa yang ingin memberikan pendapatnya? Kitalah sebagai teman ataupun sebagai konselor ataupun siapapun, bagaimanalah cara kita menangani seorang yang terkena bullying tadi? Saya persilakan.
Ya pada teman-teman saya persilakan untuk memberikan masukan. Ada yang tahu bagaimana caranya untuk menangani seseorang yang terkena bullying? Eee, Halo halo, dengar suaranya kan? Ada dengan suaranya kan? pimpinan ada. Ada, kirain nggak ada orang di sini kan? Sabar ya pimpinan. Iya, kok diam aja gitu, kirain nggak ada suara saya. Ya, dipersilakanlah kepada teman-teman yang ingin memberikan argumennya, gagasannya tentang bagaimana cara untuk menangani seseorang yang terkena bullying tadi. Baik dari kawan sahabat ataupun konselor, siapapun bolehlah. Ah, dari tipe manapun boleh. Ya, dipersilakan. Yo, apakah ada? Ada yang tahu bagaimana cara mengatasinya? Saya PK. Ya, dipersilakan. Menurut saya kalau untuk cara menangani kasus-kasus bullying, orang istilahnya yang terdampak bullying gitu kan, menurut saya guru ataupun orang sekitar harus turut andil dalam menangani tindakan bully tersebut kan gitu. Dan istilahnya yang pembuli tadi dinasehati tidak boleh seperti itu gitu kan. Nah, kita saling-saling membutuhkan bahwasanya bagaimana kondisi kita ketika kita dibully ataupun diejek, pasti kita kan bakalan sakit hati. Kemudian orang yang dibully tadi kita coba aja untuk berbicara, kemudian aja untuk berbuat yang baik, contohnya buat keterampilan, sehingga dia tadi tidak terpuruk atas ejekan mereka gitu kan. Terus yang pembuli tadi diberikan hukuman gitu kan, sehingga kedepannya tidak terulang lagi apa-apa yang dilakukan kasus-kasus seperti bullying. Kan dampaknya kan besar tuh bullying kan, bisa jadi kayak cemas, trauma gitu kan. Ibarat kata ketika dia dewasa nanti dia bakalan kena penyakit kayak kesehatan mental gitu kan. Mental tuh kan berdampak sangat besar gitu kan. Apa yang kita lakukan juga kalau udah kena mental kan kayak apa-apa males gitu kan. Banyak kan kasus-kasus yang kita lihat seperti itu kan. Anak udah nggak mau lagi istilahnya berteman, nggak mau bergaul. Karena tadi di masa kecilnya tadi sering dibully, sehingga di dewasa tadi terbawa-bawa atas perilaku yang dialami temannya tadi gitu. Saya kembalikan kepada PK. Terima kasih PK. Oke, baik. Bagus sekali ya. Kepada teman-teman yang lain, ada lagi yang ingin memberikan. Saya Ya, pimpinan. ya dipersilakan. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan saudara Iqbal. Kita kayak memang butuh apa ya, upaya dalam menangani korban bullying itu ya kita harus ngambil sikap seperti misalnya di sekolah itu peran konselor. Nah, jadi di situ seorang guru BK harus benar-benar mampu untuk bisa apa ya, bisa untuk menangani hal tersebut seperti kita
memberikan hukuman kepada korban yang bully dan memberikan motivasi serta kalaupun ada luka ya, mendalam lah ibaratnya kayak memang terkena mentalnya sebisa mungkin kayak berikan motivasi-motivasi terus kayak berikan hal-hal yang bisa mengalihkan pikiran dia yang buruk seperti itu. Mungkin itu saja dari saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih, bagus ya pada Saudara Meli tadi. Ya, lagi teman. Izin Ketua, Iya, dipersilakan. menurut saya penanganan buat anak yang menjadi kasus bullying itu mungkin kita perlu mencari penyebab kenapa anak melakukan hal tersebut dan mengajak anak itu untuk berbicara mengenai apa yang telah dia lakukan dan kita menjelaskan bahwa tindakan ataupun perbuatan yang dia lakukan itu tidak baik untuk dirinya dan tidak baik juga untuk orang lain. Seupaya mungkin kita membantu atau mencari tenaga ahlinya agar kita sebagai orang itu bisa menjelaskan ataupun menangani masalah-masalah yang bisa kita tanganin ataupun kita selesaikan masalah ini dengan baik dan selesai dengan tuntas. Dan demikian apapun yang terjadi bila berperilaku tersebut oleh agresifnya yang berbeda. Mungkin itu. Saya kembalikan kepada Ketua. Iya, bagus ya dari Salsa. Pada teman-teman yang lain, apakah ada lagi yang memberikan gagasannya? Saya PK. Iya, dipersilakan. Menurut saya cara pencegahan kasus bullying itu sama seperti teman-teman yang lain. Jadi ketika kasus bullying itu terjadi, ketika di sekolah itu maka segera melaporkan kepada pihak yang berwenang seperti guru gitu, sehingga kasus bullying itu tidak terjadi melebar gitu. Kemudian ketika bullying itu terjadi, seorang itu harus memanggil salah satu orang yang melakukan bullying tersebut, kemudian menasehatinya agar tidak melakukan kasus tersebut. Karena bullying itu kan akan dapat merusak mental seseorang. Jadi menjelaskan ke dia juga, dia harus ketika dia dibullying itu, dia harus mengetahui bagaimana perasaan dia dibullying ketika dia berada di posisi orang tersebut. Kemudian orang yang dibully itu harusnya dia itu jangan terlalu sedih, dia harus banyak berteman dengan teman-temannya agar tidak sedikit gitu teman-temannya. Karena kan biasanya orang yang sering dibully itu dia lingkup pertemanan itu sedikit. Kalau misalnya banyak kan kadang jadi dia banyak bertemannya dan banyak juga komunikasi dengan orang-orang lain. Kemudian orang yang dibully itu meningkatkan prestasinya tersebut. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada PK. Baik, bagus-bagus semua jawabannya ya. Apakah ada lagi? Kalau tidak ada, kita paskan. Ada lagi kira-kira? Mana tahu ada yang lebih menarik lagi cara penanganannya. Kayaknya udah nggak ada lagi nih ya. Kita paskan aja lah. Berarti kita tarik kesimpulannya, bahwasanya yang pertama itu adalah ambil sikap lah ya kan, pengambilan sikap. Jadi ketika kita sudah melihat seseorang ada yang dibully, misalnya di sekolah ada yang dibully, maka kita segera melaporkannya kan gitu. Harus kita laporkan kenapa dia dibully, apa masalahnya, kemudian yang ngebully tadi itu harus kita panggil juga, kita nasihati, kamu jangan seperti ini. Yang dibully tadi pun kita berikan motivasi kepada sang anak yang tadi dibully tadi, sehingga dia tidak rusak mentalnya tadi gara-gara udah dibully.
Karena kalau kita kelamaan ngambil sikap, yang pertama nih, pengambilan sikap kita terlalu lama, maka ini akan berkelanjutan keesokan hari seterusnya lah, berkepanjangan jadinya. Kita terlalu lama, gitu. Sebagai teman yang baik, maka kita harus melaporkan nih, ada yang melihat, ada yang bully-bully seperti ini. Jadi ini bullying ini bisa bukan hanya berkelanjutan, tapi ikut-ikutan juga bisa, gitu kan. Ketika ada teman-teman yang ngejek, yang lain pun ikutan mengejek, gitulah dia. Jadi ikut-ikutan. Jadi bullying ini bakalan terus berkelanjutan kalau dari satu orang yang membuli jadi rame gitu membulinya. Makanya jangan sampai rusak mental dia itu karena teman-temannya ini yang tadi. Makanya kita harus laporkan langsung, kita bawa, apalagi kalau ada di sekolah itu ada ruang BK-nya ya kan, itu lebih enak lagi ngapakannya. Kemudian kalau di luaran lah, kalau di luaran kita bisa langsung menariknya seperti kata Ali bin Abi Thalib kan, kita nasihatinya jangan di keramaian, tapi nasihatinya secara individu, secara berdua aja gitu. Jadi seperti itulah kira-kira. Kalau untuk subtopik bullying kita pada hari ini, mungkin seperti itulah, banyak kasus-kasus bullying sekarang ini kan, baik dimanapun kan, sebenarnya ini kan karena sikap dari diri kita sendiri juga yang salah. Ada sesuatu yang aneh pula kan, makanya jangan aneh-aneh lah, kan gitu. Kalau bisa jangan aneh-aneh sikapnya kan. Kalau mau buat lucu nggak jadi masalah kepada teman-teman yang lain kan gitu. Tapi jangan aneh-aneh. Nanti kalau aneh-aneh, nah inilah dia kan. Jadi dibullying nanti kalau teman-teman yang lainnya. Sekedarnya aja kan. Kalau ada yang bilang lebih baik diam kan gitu. Rasul pun bilang lebih baik kita itu kurangi bicara kita kan. Terlalu banyak bicara nanti apa pula nanti kan, terlalu banyak bicara ini. Karena diam itu banyak itunya. Emas katanya kan, diam itu emas, diam ini segala macam, tapi berbicara itu juga perlu, tapi keluarkanlah yang seperlunya yang bermanfaat. Nah, seperti itulah kira-kira untuk subtema kali ini kita untuk tentang bullying tadi ya. Baik, karena sudah selesai, maka di sini kita akan diskusi kita hari ini tentang bullying mungkin sudah kita padakan lah, kita selesaikan. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan ice breaking lah sebelum kita tutupkan ice breaking? Pada teman-teman yang ingin memberikan ice breaking, saya persilahkan. Ina katanya. Enggak. Oh enggak. Iya, namanya siapa yang ingin? Tapi tebak nih. Oh, itu salsa kemarin ya. Oh iya, salsa, oke. Oh iya, salsa kemarin katanya mau tuh. Oh iya, ya udah, langsung saja kepada saudari Salsa dipersilakan untuk memberikan ice breaking kita pada pagi hari ini. Ya, semoga pada semangat semuanya. Salsa kan yang bawa. Iya. Iya kok katanya. Bisa bilang aku tuh. Entah apapun yang mau kubawain. Tebak gambar aja ya. Di ice breaking itu mudah loh. Tebak gambar dia bulat. Terus ada tangkainya dia kecil di atasnya itu. Dia sering ada di supermarket, di pasar. Nah, apalah itu? Nining sering di supermarket. Nining di supermarket. Aku ya jadi Dia itu cluenya sering dibuat asam gitu, asam-asam gitu. Dia makan pakai apa aja enak gitu. Nining manis pula dia kan. Oh, lollipop. Oh ya, sama umumnya harus diam karena diam itu emas. Somboy enggak? Sembuh iyalah, sembuh lah itu. Di bawah nih. Kan buah, Kak. Buah. Buah gitu. Jeruk.
Iya, Ya, bisa jadi terus. Ya, ya, bisa jadi. lagi terus. Kalau Lagi. jeruk kan nggak bisa dibuat manisan. Ini dia manisan bisa, dikasih anuman juga bisa gitu. Lemon bukan? Oh, Yang mau agak enak diet. lah clue-nya. Susah Belum kali kan? clue-nya. Tadi cluenya dia tuh dibuat asaman bisa gitu. Dia tuh ada di supermarket gitu. Dia besar, nggak besar sih. Ya dia buah. Tapi ada tangkainya, dia kecil gitu. Rika. Ya apel, pir. Belanda. Apel, Oh iya. Apel. kayak apel. Apel mana bisa dibuat manisan? Bisa, Apel kan manisan apel. bulat. Dikasih asam sitrit. Bisa. Ya, Bisa tuh. Kalau di supermarket ada tuh. Apalagi supermarket Tancing ada tuh. Ya, dibisain lah ini. Tuh kan. Itu yang pertama. Pelanggan supermarket Pak. Itu yang dekat. Pernah Yang pancing. kedua, dia jajanan khas anak mahasiswa Pancing, anak mahasiswa Pancing, mau Unimed ataupun apalah. Dia itu kayak nugget, belum siap. Belum lagi. Nugget. Dia tuh Semangat kayak kali ya. jajanan Apa ditusuk-tusuk, kayak bakso gitu kan. Tahan emosi Tapi nih. dia tuh macam telur gulung gitu. Dia nggak dibakar juga enak, dibakar juga enak gitu. Sosis. Risol. Coba ulang. Coba Dia ulang. satu tusuk tuh 1.000. Otak-otak. Telur gulung. Kaiso. Enggak, Goceng nah. dikit lagi, Telur gulung, mendekati Mbak, Taiso. telur gulung. Apa itu yang sering? Mendekati Taiso. Coba keluhnya diulangi. Tempura. Ayo tempura. Iya, tempura. Tempura. Bisa aja jauh kali. Nah, itu. Awak jarang beli Kirain tempura. pura-pura. Terus nih ya satu lagi ya terakhir, ini minuman. Tadi kan buah udah, jajanan juga udah. Sekarang minuman biar nggak seret kan. Dia di depan gerbang 4 Unimed. Nah, Oh, itu Mbak. dia ada 3. Ada 3 yang di becak, yang jual Ya, pop es. enggak, bukan. Ini jeruk Jagung. es jagung. Nining es doger. Nining es doger katanya. Es doger, heeh. Es daun ini. Lagi. Satu lagi. Oh Yang ya. bisa jadi door press dari Oh ketua. ya, satu lagi ya. Ya. Dia sekarang lagi ngetren untuk anak-anak gitu, untuk anak sekolah. Nah, gitu. Dia tuh di dalam air, dibungkus. Dalam air dibungkus. Heeh, ada daunnya. Namanya dibungkus lilin. Bukan. Nanya cupang, siapa yang nanya cupang tadi? Udah habis ya. Cupang lah. Rupanya ikan misalnya. Ya udah, ikan cupang. Kan dia di dalam air ada daunnya gitu. Biar nggak mati. Itu roti ikan cupang. Tapi kan Jepang itu nggak ada daunnya loh sebenarnya. Iya. Ada daunnya yang warna kuning-kuning itu. Ikan laga. Ah, Yang Ya, goceng. ikan naga namanya ikan cupang, ya Aduh. udah ikan laga ikan cupang. Ikan naga itu Nah, ini ikan apa? Dalam air tadi. Masalahnya tempura pun kasih air juga kan? dalam air. Goreng. Nah, ada. Tempura dalam air jadi es doger. Salah. Tempura dalam air jadi es doger. Es doger dalam air juga. Es dalam air. Oh ya Allah. Aduh, Emang lawak kali. saling berkaitan dia. Ada tempuranya, ada es dogernya, masuk dalam air jadi ikan cupang. Keren kali perubahan. Ini memang lari. Dalam kali. Ada Saling pakai berkaitan karet. deh. Jadi Paten dalam deh. air kan. Heeh. Aku kira Keren minuman memang. juga, tapi apa yang ada daunnya? Aku gitu juga. Daun minuman. Rumput lava, tapi Lagi. Hah? Lagi. Tuh, lagi apa ya?
Satu lagi, Dari satu lagi. kalau nggak tahu dari Oh. yang lain gitu. Enggak, ini dah. Tebak huruf ya, tebak huruf yang berawalan dari huruf eng, n sama g. Misalnya, Tebak kata, tebak misalnya kayak dari huruf eng gitu kan, ngangon. Nah, Ya, kan ngapel, ngangon ngapel. kambing, ngangon Ngapel nining. tebak Ngapel kata ya, nining. satu-satu. Satu-satu nanti awak yang nyebutkan. Nanti awak yang Ngapel nyebutkan. nining. Satu-satu loh, PK. Iya, dipersilakanlah kepada yang satu-satu ini. Ya udah, kau lah dulu. apa eng? Ngelukis. Aku ngapel nining. Ngapel nining. Nah, Ya. Ngapel. Terus lah. Kau Mam, gantian kau nyebut siapa? Entah Nining, entah Nurul, entah Armaina, entah Bang Iqbal gitu. iya, Bang Iqbal. Eng lagi. Berawalan dari huruf eng. Bahasanya itu loh. Susah kali. Ngamuk. Ngamuk Bang Iqbal, bah. Ngamuk gara-gara Lagi. tempura dari Bang Iqbal, bah. Gantilah katanya. Dilaporkan ke siapa? Gantian. Tadi kan Umam ngasih ke Bang Iqbal. Bang Iqbal ngasih ke siapa? Nining. Ngeri. Ngeri. Dah, Nining. Kasih ke siapa, Ning? Nurul. Ngangenin nining. Nah, Nurul ngasih ke siapa? Aku Ina. Ya. Dah, Armaina. Ngelukis. Armaina ngasih ke siapa? Aku, oh ya. Salsa. Oh, aku ya. Ngepet. Ngasih ke siapa yang belum? Meli. Meli. Ngebucin sama Nining. Ya udah. Suka betul ya Mel. Ngebucin. Terus Junita. berawalan dari huruf D. D sama I. D. Junita belum. Oh Junita iya, tuh Mbak dia- Junita. Oh. Mbak Junita mana dia? Ya. Beb. Oh. Ngebeb. Lama ini gimana tadi? Berawalan Tebak. dari huruf eng. Tebak kata. Tebak kata, Mbak. Udah, weh. Ngengat. Iya kan. Nah, sekat terakhir ya, we. Terakhir nih. Berawalan dari huruf ri. R sama I. Keningsi. Ri. Ya, ri. R sama I. Rindu Umam. Iya, ada yang rindu. Dah, Ningsi ke siapa? Umam lah. Kasih ini. Oh, ya, Umam. Umam lah. Umam. Senyum dia. Ayo. Rincak kali ini nih. Rincak mana Apa? ini? Rancak mana nih? Ada Umam ke siapa? Itu rincak mana? Ya, dia Ya. kan rincak mana? Ke Bang Iqbal aja, Bang Iqbal. Bang Iqbal ya keren ya.
Ayo, sebelum Bapak masuk loh. Risau, risau. Ke siapa, Bang? Siapa nih? Siapa yang belum? Oh, Ina belum nah. Ina. RI. Tadi abang udah risau. Oh, ricuh. Ricuh. Kelanjutannya ricuh apa? Apa, Bang? Kan tadi kayak Nining. Nining apa tadi, Ning? Ah, itulah. Dia bersambung, Kak. Jangan cuman ricuh aja. Tuh, rintik hujan. Ah. Ke siapa, Kak? Nur Hidayah. Nurul. Rintihan air mata Nining. Ih, Meli ya, ke Meli. Ya. habis dibully memang rintihan matanya menangis nih. Ning. Aku rindu yang tidak berkesudahan. Ke siapa, Kak? Ke Junita. Junita, Mbak Junita. Lagi ngajar deh. Suaranya nggak dengar, weh. Main tebak kata, Mbak, yang awalan dari huruf ri. Ri. Ya, ri. Apa ya? Rimbun. Dilengkapin, Mbak. Rimbun apa gitu. Rimbun apa gitu? hujan. Rimbun sekali. Namanya gitu ya, objek. Iya. Rimbun pepohonan. Gitu. Ya. Ke siapa, Mbak? Dilontarkan ke siapa? Habis. Armaina. Armaina udah salsa. Siapa yang belum? Meli. Salsa. Oh, Udah. salsa. Bawa pemain kali dia. Rindu diam dalam sholat. Udahlah, habis lah. Udah habis. Udah lanceng. Ya, Dan cengan ceng-ceng. nih. Ya pokoknya udah rindu-rinduan kita nih, udah kangen-kangenan katanya semuanya di teman-teman semua di sini ya kan. Udah rindu-rinduan. Udah terobati kok dari sini. Terekam pula ini di-upload ke YouTube ya. Oke, baiklah teman-teman, karena sudah habis, sudah selesai, ice breaking pun sudah. Semoga teman-teman sekalian yang tadinya kita membahas diskusi tadi dapat memahami dan menjadikan kita sebagai pengetahuan serta wawasan bagi kita semua. Saya berharap diskusi-diskusi tadi itu cukup lah. Kalau ada waktu, kesempatan kita sambung lagi, dan akhirnya saya minta maaf apabila ada perkataan saya yang kurang enak.
Dan terima kasih atas waktu yang diberikan ini. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.